Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Kali ini ada yang menarik sobat sekalian. Pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama para menterinya dan cukup mengejutkan bahwa dan ini merupakan berita yang menarik buat kita semua, khususnya para petani di Indonesia, bahwa Presiden sudah tidak lagi akan mengimpor beras, kemudian jagung dan garam. Karena ini sebagai target untuk suksesi swasembada pangan ke depan. Luar biasa menarik ini sobat sekalian. Mari kita simak seperti apa pidato dalam rapat terbatas dan arahan-arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Mari kita simak videonya sobat sekalian. Saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dengan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik, dengan cermat, kerja keras, karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan? Berapa devisa yang dihemat? Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi import, dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan import beras lagi, tidak akan import jagung lagi, Mantap, mantap. tidak akan import garam lagi. Artinya, target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah, target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Istimewa. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, ya, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat. Ini harus kita yakini. Setuju Pak Presiden. Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus bisa memberi terobosan teknologi. Dari prioritas kita itu, satu tadi
bahwa harus menciptakan lapangan kerja, tingkatkan produktivitas, swasembada pangan, swasembada energi. Dengan swasembada pangan dan swasembada energi kita aman. Kita tidak boleh bergantung kepada sumber di luar negeri. Sudah berkali-kali saya tekankan itu. Dalam krisis dunia tidak ada negara yang akan mengizinkan pangan keluar dari negaranya. Ini sudah hukum sejarah. Dan kriteria selanjutnya harus bisa menghasilkan terobosan teknologi. Berarti pengeluaran investasi untuk sumber daya manusia, untuk pendidikan, untuk sains dan teknologi, ini termasuk sesuatu yang vital dan sesuatu yang harus kita jalankan. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Setuju lagi, Pak. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Mantap. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah, ya, Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9. Jadi saudara-saudara pun mungkin tidak tahu anggaran-anggaran tersebut. Ya. Karena kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi, tapi ini saya kira sesuatu yang membanggakan. Dengan demikian kita bisa bekerja dengan sangat cepat. Mantap, luar biasa sobat sekalian. Jadi ini yang dinamakan petugas rakyat. Presiden yang diusung oleh partai politik, kepemimpinan, cara memimpin dan menelurkan kebijakan-kebijakan bukan atas dasar perintah petugas partai. Jadi ya inilah namanya petugas rakyat ya begini, luar biasa sobat sekalian. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang sudah pro kepada rakyat ini terus sampai ke tingkat bawah kalau perlu. Pemangkasan-pemangkasan yang tidak efektif, efisien, tidak hanya di tingkatan pusat, bahkan kita juga mendorong, mensupport bagaimana itu bisa terjadi sampai ke tingkatan bawah. Bagaimana mungkin menyiapkan program dengan anggaran 100 miliar, tetapi daya dukung, studi banding, perjalanan dinas pun juga mencapai 100 miliar. Ini kan tidak efektif, efisien, sobat sekalian. Terima kasih Presiden Prabowo Subianto. Kita dukung, kita kawal terus program-program pro rakyat ini. Semoga Indonesia tetap jaya dan bangkit menjadi negara yang adil, makmur, sentosa.
Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.